Tas dulu. Biar nggak slack. Yo. Gue buka dengan Gue buka dengan gue sebenarnya jujur nggak tahu apa yang terjadi. Gue baru taunya tuh kemarin anak-anak pada cerita pas lu cerita apa? Lu tampol-tampolan di ring. Oke. Gara-gara urusan cewek. Yang gue taunya itu. Waduh. Gue taunya itu. Kita coba luruskan semuanya. Waduh. Kita luruskan. Wah, ya, selamat datang ke channel Denny Sumargo. Channel lu ini, Bego. Yang dimana orang yang podcast di sini bentaran lagi mati. Jangan dong, Jangan dong. Enggak. Gue tuh datang ke sini cuma gara-gara berita itu sih. Berita apa? Yang datang ke podcast lu meninggal. Oh, lu jangan gitu dong. Ya, iya, tapi iya pengen ya. Gue pengen tahu aja sebenarnya gue meninggal apa enggak. Enggak. Lu masih panjang. Soalnya dosa lu banyak. Biasanya orang-orang brengsek itu matinya lama. Iya. Lu lurusin dulu ceritanya biar gue paham dulu. Oke. Dari apa yang lu bilang sebenarnya bukan gara-gara cewek. Oke. Awal mula. Oke, to be honest guys. Ini karena salah gue. Ini sebenarnya fight ini terjadi karena gue. Karena sebenarnya awalnya itu emang gue yang bangsat. Gue tahu. Jadi gue lagi mabok, pengaruh alkohol. Terus gue ketemu sama Niko. Gue salty, tapi karena gue nggak mau ngelawan orang cacat. Kalau misal gue ngelawan orang cacat jadi paralimpik, jadi gue ajak Winson buat berantem. Jadi gue ajak dia keluar, gue tarik dia keluar, gue tonjok dia. Tapi dia bilangnya gue nonjok dari belakang kan. Sekarang nggak mungkin dong. Logikanya gini. Kalau misalnya gue baca-baca sama lu, gimana caranya lu bisa berpaling dari gue? Terus gue nonjok lu dari belakang. Enggak. Gue nonjok lu dari depan. Gue nonjok emang sengaja karena emang pengen biar dia mau berantem sama gue. Lokasi kejadian ini di klub atau di mana nih? Di klub. Oke. Jadi emang gue yang salah. Sorry, gue yang salah. Jadi tunggu. Gue biar nangkep ya. Bapakmu ini kan udah tua ya. Iya kan? Bapak gue udah meninggal. Bapak gue jadi abu. Gue penggantinya. Jadi kan ceritanya lu lagi di tempat clubbing. Lagi asik nih. Iya asik. Lu sama siapa aja? Gue sama teman-teman gue. Tiba-tiba gue ketemu Niko sama Winson. Oke. Terus ada masalah di situ? Sebenarnya gue gak ada masalah sama Winson. Ini funny story ya. Ini funny story. Gue gak pernah ada masalah sama Winson sebelumnya. Terus? Gue mungkin ada agak salty sama Niko karena Niko selalu ngebacotin gue. Tapi it's okay. Cuma karena waktu gue lagi mabok, jadi gue sebenarnya mau ngajak dia berantem. Tapi karena gue ngeliat Niko sumbing. Pertama. Kedua, nggak satu weight sama gue, nggak satu hate sama gue. Iya. Akhirnya ya udahlah, gue ajak Winson aja. Kayak menurut gue ini lebih worth it buat dilawan gitu. Jadi lu melampiasin emosi lu yang tadi zaman Niko ke Winston. Oke. Jadi gue ajak Winson keluar. Oh lu ngobrol, ayo kita keluar. Ayo kita keluar. Gue sampai tarik dia, gue ajak dia keluar, gue hit, gue dilepasin sama satpam, gue dipisahin. Di sana gue berdalih. Abis itu gue bilang sama dia kayak ngilangin lu tuh gampang banget sebenarnya. Terus? So jagoan. Ya, mabok. Ya itu salah gue. Akhirnya gue bilang sama dia, yaudah mau punya tempat nggak? Tapi dia nggak berani. Akhirnya besok dia nantang gue di Oktagon. Setelah gue sadar, setelah gue sober, kayak gue mikir dia nantangin gue. Ini salah gue. Jadi ya udahlah, gue terima aja. Gue terima decision dari dia, gue terima rules dari dia, oke. Di Oktagon dengan rules-nya dia, oke, that's fine. Berapa hari persiapan nih? Sebenarnya 3 minggu. Oh, ada waktu 3 minggu persiapan 3 minggu setiap persiapan. orang ya? 3 minggu persiapan, tapi gue latihan benar-benar 3 hari. Oh, lu berlatih nih? Gue berlatih, karena gimana ya, dia juga berlatih. Iya. Karena dia udah bacot-bacot, nggak mungkin dong dia mau kalah dong. Iya dong. Jadi gue berlatih juga selama 3 hari untuk muscle memory aja. Oh, lu ada basic? Gue ada basic. Basic lu apa? Krav Maga. Krav Maga. Jadi lu coba mengingat nih selama 3 hari gerakan-gerakan. Iya, gue selama 3 hari gue berusaha untuk mengingat kayak kira-kira apa aja yang harus gue lakuin. Tapi ternyata gue dipiting dan gue kalah.
Dalam waktu tempo 30 detik. luar I love biasa. I love you. Kalau I love you sih? I love you. Iya, maksudnya kan sekarang gini. Satu hal yang gue lihat dari kejadian kemarin pas gue baru tahu, gue nonton. Wah, gentle juga ya. Maksudnya gue tidak membenarkan perkelahian ya. Tapi kalaupun harus diselesaikan di atas ring. Itu satu, itu gentle. Maksudnya one on one. Ada wasit lagi kan. Dan sport kan. Sport, memakai pelindung. Hal-hal yang berbahaya bisa dikurangin lah. Terus lu bertarung nih, gue dengernya lu lu ditampol sekali jatuh. Makanya gue penasaran, gue tonton. Wah selemah itu Rico Lim ya kan? 13 kali gue nampol loh. Iya, tapi tak maksudnya, nampol juga. Cuman lu kalah tuh kayaknya pas di pitting. Dan lu coba berusaha untuk meraih matanya dia ya? Iya. Jadi gini, mengaku loh. Gini. Kalau di Krav Maga itu emang diajarnya untuk bela diri seefektif mungkin, secepat mungkin, lo bisa melumpuhkan lawan lo gitu. Jadi sebenarnya dari awal gue udah mention kalau misalnya gue bakal menghalalkan segala cara biar gue bisa menang. Jadi even itu colok mata, even itu nonjok kemaluan, even itu kayak nonjok leher segala macam yang sebenarnya nggak dibolehin dalam peraturan MMA, but I still do it gitu. Tapi ternyata emang itu nggak bisa dan gue cukup menahan diri gue untuk melakukan hal itu dan akhirnya ya udah gak gue lakuin. Lu kan tahu ada aturan kan. Terus lu datang ke sono dengan posisi mundur salah maju salah nih. Yang lu mau buktiin apaan? Gentleman. Oke, gentleman. It sounds fucking bullshit. Tapi kayak gue kayak gue masih mau menunjukkan kalau misalnya ya udah, at least Eric Colim ini yang sesampah ini yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, gue datang ke sana, gue fight di oktagon, gue fight atas kemauan dia, gue datang ke sana, gue fight. Iya, tapi kan atas kemauan lu juga dong. Atas kemauan gue juga. Dan satu hal yang gue garis bawain ya, si Nico ya, menurut gue lu memandang rendah Nico. Makanya lu lempar itu ke Winston. Sorry Nick, personal gue sorry sama lu Nick. Tapi kayak gue ngerasa lu bukan tandingan buat gue. Jadi gue lebih memilih untuk Winston as my competitor untuk ya udah kita fight. Nah sekarang hubungan dan urusan lu sama dia selesai di ring itu atau masih ada perkembangan lagi nih? Gue kan lagi wawancara McGregor ya. McGregor. Gue pengen bikin dia cripple sih sebenarnya. Cripple tuh apa? Gue pengen bikin dia, aduh I'm sorry, I'm a bit drunk, tapi gue pengen bikin dia tuh, gak usah dibahas lah. Gak usah dibahas, oke. Nah, berarti lu masih menyimpan kekesalan dong? Lumayan. Dan lu gak terima kalau lu kalah kan? Gue gak terima karena gue di submission. Ya, di pitting. Ya, di pitting. It's not my thing, karena gue ngerasa gue tuh gak babak belur sama sekali. Dia cukup berdarah-darah, tapi dia menang gitu. Tapi ya cara mainnya kan begitu. Cara mainnya begitu, jadi gue terima aja. Terus lu maunya mainnya gimana? Let's fight boxing, let's go. Tinju? Tinju berarti gak pakai kaki dong? Gak pakai kaki. Di ring tinju? Di ring tinju. No submission, just only durability. Berarti kalau misalnya sampai ada babak kedua pertandingan tinju, jadinya pertandingan tinju, itu oke? I'm really fine. Dan gue guarantee 1000% I win. 1000% lu bisa menang? 1000% gue menang. Wah, 1000% gue menang. Ini bisa. Gue terlahir dari keluarga Cina. Iya. Gue lahir dari keluarga Chinese. Yang dimana tuh hidup itu keras. Mohon maaf, dia juga keluarga Chinese. Iya. Lu nggak lihat keluarga gue lebih keras, gue bisa bilang sama lu. Yang dinamanya ditampol itu tuh hal yang biasa gitu. Jadi ini hal yang biasa buat gue gitu. Iya. Jadi ini tuh udah hal sehari-hari yang gue lakuin. Jadi menurut gue ini tuh kayak biasa aja. Jadi you gonna lose this fight. Oke. Itu kalau terjadi. Kalau terjadi. Nah, yang gue dengar kemarin pemenangnya dapat Listican nih. Nah ini gue bingung, nggak apa-apa kan gue nanya Pak. Soalnya kan gue kurang ngerti, lebih baik gue bertanya. Nah ini makanya tadi gue tanya ada taruhan nggak gitu. Nah ini gimana? Sebenarnya nggak ada, sebenarnya emang gue udah putus sama Listican. Oke.
sebelum fight ini. Sebelum fight ini lu putus sama Listi. Putus sama Lesti Chan. Berapa bulan sebelumnya? Berapa minggu sebelumnya? Baru seminggu. Karena perkelahian ini ada hubungannya dengan Nggak ada. nggak ada. Tapi cuma karena masalah internal. Oke. Yang gue nggak bisa sebutin juga. Tapi kayak mungkin emang kita kurang komunikasi. Kita mungkin emang kurang dalam hal apa ya? Ya hubungan kita agak ya bertolak belakang. Jadi mungkin emang kita udahin aja. Cuma mungkin abis itu dia lebih ke pihak Winston ya, stereotip lah. Kalau misalnya emang orang abis putus ya frenemy. Oh, jadi dia pacaran sama Winston sekarang? Enggak, dia gak pacaran sama Winston. Gimana? Cuma mungkin dia lebih dukung Winston karena Winston itu kompetitor gua. Jadi dia nggak pacaran sama Winston? Nggak pacaran sama Winston. Tadi dia pergi sama Winston? Foto Foto doang. doang. Berarti dia foto di crop gitu, nggak pergi bareng kan? Iya pergi. Pergi bareng. Nggak, gue nggak ngerti. Ya foto mungkin pergi ketemu kan nggak sengaja foto bareng, and then ya udah. Berarti hubungan kalian, lu sama si Lesti berpisah tidak ada perselingkuhan? Tidak, Oke. tidak ada. Jadi tidak ada perselingkuhan. Lu tidak berselingkuh? Tidak. Dia tidak berselingkuh? Kenapa lo bisa bilang begitu? Karena mungkin itu jadi stigma gue. Karena gue sebelumnya adalah tukang selingkuh yang menyelingkuhi Jessica Jen. Dan akhirnya gue jadi sama Lesti Chan. Dan akhirnya mungkin lu membawa ini sebagai perselingkuhan, tapi itu enggak. Nah, kemudian setelah lu bertarung dengan Winston, Lesti jadian sama Winston? Enggak. Enggak ya. Tapi lu kecewa nggak sama Lesti? Karena dia malah mendukung musuh lu. Gue cukup kecewa sih. Gue cukup kecewa, tapi ya... Dia cepet banget ngakunya. eh, Nggak apa-apa, oke. Bro, normal kok. Kita kecewa. Masa gue kayak... Lu kan mantan. Dia juga gue. pasti punya kecewa, lu pasti punya kecewa, oke. Iya, dia mungkin punya kecewa yang gak bisa dia ungkapin. Akhirnya dia membela sesuatu yang against me. Kecewa lu dulu deh. Lu jangan terus-terusan bela orang, bela diri sendiri dulu. Yuk. Oke, gue bela diri. Yuk. Gue sayang sama dia. Oke. Gue sayang dia akhirnya as a friend. Oke. Gue mau lo dukung gue, tapi lo dukung orang lain. Lu menyayangkan itu. Gue menyayangkan itu. Yang even lu belum tahu dia itu seperti apa tujuannya dia, apa intentionnya dia. Tapi lo dukung dia karena mungkin ya tujuan kita berbeda gitu. Tapi ya udah. Itu bikin lu patah hati nggak? Lumayan. Separah yang dulu nggak? Enggak, tapi ini cukup menyiksa gue. Karena gue sama dia tuh udah cukup lama. Dia tahu gue dan gue tahu dia. Iya. Tapi ya udah. Dan gak enaknya lagi adalah lu kalah dengan orang yang dia dukung. Itu membuat udah jatuh tertimpa tangga. Pas gue kalah, hal yang paling sakit dari diri gue adalah ketika gue nggak bisa fulfill my shoppers expectation. Apa tuh? Shoppers gue, my expectation for my shoppers. Jadi my fanbase. Iya, fanbase lo kan, shoppers. Fanbase gue pasti pengen gue menang kan. Iya, pengen lu menang dong. Tapi ya, gue mungkin nggak sejago itu. Gue mungkin nggak sepro itu, tapi I try my best. Tapi sulit buat lu untuk mengakui lu kalah sih sebenarnya. Karena lu masih pengen mencoba lagi sampai titik darah penghabisan mungkin. Another try Iya, again. di saat itu ya, gue pengen bilang, let's go rematch. Itu di Tapi kepala lu? Di kepala gue. Oh, Dan dia nggak mau. Dia nggak mau. lu sampai. Iya. Dia nggak mau. Karena emang gue udah melakukan beberapa dirty tricks yang sampai dia mungkin nggak mau ngelakuin hal itu. Contohnya? Gigit. Oh, lu gigit. Gue gigit. Gigit apanya? Gue gigit bahunya. Pada saat Gue mau colok matanya. pada saat 30 detik itu? Iya. Cepet juga ya. Ya banyak hal dirty tricks yang mau gue lakuin sampai dia akhirnya nggak mau untuk melakukan hal itu gitu. Ya kurang sportif sih jatuhnya kan. Ya in MMA rules itu nggak sportif. In street fight itu legal aja. Iya, tapi masalahnya lu tandingnya di ring. Octagon. Itu buat street atau buat MMA? MMA. Iya, pakai rules sana. Dan itu
nggak menghilangkan respect gue kepada Winston kalau dia lebih baik daripada gue untuk sekarang. Oke. Waktu kita beda nih, waktu 30 detik itu. Kan lu udah mukul nih. Bang, 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 bang. Lu udah menang posisi nih. Kenapa bisa akhirnya berbalik? Dan kenapa lu bisa ke-tackling itu leher lu tuh? Ini bener aneh sih. Cuma karena apa ya? Mungkin I control by my emotion. Oke. I control by my emotion. Jadi kayak sebenarnya ketika lu fight itu lu nggak boleh your emotion control yourself. Jadi gue kontrol emosi gue sebisa mungkin gue incer mukanya, tapi nggak sampai. Akhirnya pas gue kepiting gue udah mulai sadar tuh, Rick, lu mati di sini, lu mati, lu nggak bisa. Karena pas ketika gue dipiting leher gue udah kayak mikir kayak gue kalah. Oh pas di ini tuh itu ngeblank gak lu? Gelap. Gue nggak ngeblank tapi gue berpikir gue kalah. Lu sempat berpikir mau mati? Iya. Oh lu mati di situ, lu berpikir gitu? Gue mati gitu. Karena ketika gue menyetujui apa yang ingin dia lakukan, berarti gue setuju kalau gue yaudah gak apa gue mati. Jadi kayak apa ya? Gue udah agree sama my dad. Jadi pas dia piting itu gue mikir anjing gue mati nih. Pas dia piting gue mau reach muka dia udah nggak bisa. Akhirnya gue tap karena gue udah gak bisa nafas sama sekali. Itu mungkin kalau kita tonton ya, kok dia nge-tap sih padahal masih ada kesempatan untuk bisa fight lagi ya. Gue gak bisa nafas sama sekali. Dan itu mungkin yang dialami orang-orang yang kita tonton itu, kita gak bisa nafas ya. Gak mungkin bisa kelihatannya kayaknya, ini bisa, padahal sebenarnya itu udah di ujung tanduk. Gue gak bisa nafas sama sekali. Itu bener gue mencoba untuk bernafas tapi gue gak bisa. Setelah itu lu pulang nih. Setelah itu gue pulang. Apa yang ada di pikiran lu semuanya? Sampai akhirnya lu ada duduk di sini. Gue mengecewakan banyak orang. Fans lo? Fans gue terutama sih. Kayak mereka bilang kayak lu bisa gitu. Lu bisa. Dan gue juga udah belajar from my muscle memory dan segala macam. Tapi itu nggak cukup? Nggak cukup. Terus apa lagi? Listi. Dia sudah pergi. Jadi kayak gimana ya? Kayak menurut gue nggak bisa aja. Pride lo? Pride itu yang terakhir. Oh terakhir malah? Terakhir. Gue lebih ke orang-orang yang dukung gue dan percaya sama gue, tapi gue mengecewakan mereka dan akhirnya gue minta maaf ke mereka semua. Depresi nggak lo setelah itu? Depresi. Berapa lama? Semingguan. Ngapain aja lo pas depresi? Selain jok? Selain jok. Kan lo soft man. Gue kayak ngerasa pengen bunuh diri, pengen lari, pengen pergi dari dunia ini. Enggak. Satu hal yang gue belajar ya, kayak you cannot control what you can control. Maksudnya? Betul. Lu nggak bisa kontrol sesuatu yang nggak bisa lu kontrol. Oke. Apalagi emosi manusia. Oke. Jadi kalau dulu mungkin ya, Eric Olim yang 2018, dia selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Iya. Sampai akhirnya ketika dia udah bekerja sama dengan orang lain, ketika dia menjadi third man, ketika dia menjadi orang yang mungkin pendapatnya itu kayak menjadi sesuatu hal yang mungkin belum jadi bisa diconsider. Jadi dia berpikir untuk pendapatnya udah bukan menjadi pendapat yang utama lagi, yang perlu dikasih attention kan? Iya, bener banget. Jadi akhirnya dia berpikir kalau ya udah, lu nggak perlu berpikir untuk sesuatu yang nggak bisa lu kontrol. Jadi lu diem aja. Jadi lu go with the flow. At least face the problem, don't avoid it. Just face the problem. Akhirnya gue sebagai diri gue mencoba untuk face the problem. Gue nggak berusaha untuk avoid it. Jadi gue face it like a man. Gue berhadapan langsung dengan problem gue. Dan ya udah, ketika gue diam, ketika gue lebih berpikir untuk mencoba mencari solusi ketimbang menghindarinya, gue lebih baik kan. Nggak semudah ini nih buat lu melangkah dan melewati setelah ada event dan momen ini dong. Kalau laki-laki kan pasti kalau kita gini loh, kita kan berantem
nggak dilihat orang aja kalah itu nyesek. Apalagi dilihat banyak orang, pasti jadi beban. Tapi coba untuk ditutupi lah. Maksudnya be gentle aja lah. Tapi kayak gue merasa ya, Hmm. in my personal opinion, gue lebih bisa memaintain my career ketimbang sebelah. Maksudnya gimana? Anggaplah lu Winston. Winston. Gue punya karir sama lu punya karir. Iya. Oke lah, lu lebih maju duluan karena lu ngupload duluan, lu bisa trending duluan, tapi lu nggak bisa maintain. But I have a tools. My tools is my brain. Iya. My tools is my brain. So my brain bisa nyari solusi. And the conclusion, but your brain cannot define the solution and the conclusion. Dari mana lu bisa ngomong kayak gitu? Because I know. Ini terlalu subjektif sih, tapi kayak gue merasa gue tahu. Lu merasa lu tahu? Gue merasa tahu. Gue merasa gue tahu karena gue bisa menemukan solusi dan konklusi. Kalau lu mungkin gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak bilang lu nggak bisa. Waktu lu lawan Winston sebelum lu fight lawan dia di Pentagon itu, lu merasa bisa menang nggak? 50-50. 50-50. Karena gue ngerasa dia bisa BJJ. Iya. Dan gue merasa gue bisa knockout dia. Iya. Yang gue pikirin adalah gue knockout dia, tahan durability, karena gue tuh tahan banget sama durability karena gue I live with my Asian parent, so they beat me a lot. So jadi hal-hal seperti itu nggak jadi masalah buat gue. Karena kan lu bukan tipe orang yang sembarangan mengambil resiko. Lu pasti punya perhitungan. Kan lu bilang lu punya brain kan? Probabilitas. Probabilitas lu hitung. Berarti waktu sebelum lu bertanding, lu udah hitung nih probabilitas lu untuk menang. Tapi sayangnya 50-50 itu berubah menjadi 55-45 lah, ibaratnya lu kalah di posisi itu. Nah sekarang kalau lu bilang tadi, lu bisa mengenal gua, andai kata gua Winston, berapa probabilitas lu bisa mengenal gua? Jujur ya, 20% gue bisa menang dari lu. 20%. It's just only 20%. Tapi gue berani yakin, gue bisa maintain my sustain 100%. Because I have the brain. Bicara tentang karir. Yeah, because karena content is just only a tool. Iya. You need to think. Iya, betul. Kalau itu kan kita perlu pakai otak ya. Yes. Nah, lu ngerasa lu punya? Karena dia nggak punya otak. Oke. Berarti lu tahu nih, lu punya strength, lu tahu dia punya weakness. Yes. Dan sama pula lu tahu strength dan weakness lu. Oke. Sekarang kita kecilin semuanya ya. Dengan semua perkara nih, lu fight, lu segala macem. Pencarian jati diri lagi, apa lagi nih yang lu mau dapetin nih dari semuanya? Jadi diri ya. Sebenarnya balik lagi ke pembuktian. It sounds bullshit. It sounds bullshit, tapi balik lagi ke pembuktian. Pembuktian. Gua itu berlama. Sorry, tapi that's the truth. Itu berlama itu susah untuk dicari. Karena gimana cara lu nge-maintain lu punya research. Dan kalau gue merasa diri gue itu gue punya sesuatu yang bisa gue maintain untuk resource gue. Iya. Sementara lu nggak punya. Even lu menang pun, even lo bisa beating gue. I guarantee 1000%. You cannot beat me at this point. Untuk urusan karir dalam Yes. perdunia kontenan nih. Karena gue punya sesuatu yang bisa gain your fucking empathy. Maksudnya? Gue punya 100% hal yang bisa gue pakai untuk gain your fucking empathy. My empathy. Yes. Karena satu hal yang penting di sosial media is empathy. Empati dari masyarakat. Gue punya itu. Dan dia nggak punya. Oke. Because secara cognitively, secara Alam bawah sadar. lu nggak punya itu. Iya. And I'm smart. You're not. You're fucking dumb.
Emang Winston kalau secara takaran emang tidak terlalu pintar ya? Gue tidak terlalu tahu soalnya. Technically it's not. Technically is not. Technically it's not that good. Masa sih? Jadi kelebihan dia, Sekarang gini, lu kalau misalnya mau di YouTube itu cara yang terbaik adalah gimana cara lu nge-maintain, bukan cara lu naik. Kalau lu naik itu is fucking easy. Lu tinggal bikin drama, lu bikin sesuatu yang nggak dibikin sama orang lain, lu naik. Tapi cara lu nge-maintain, lu stability is fucking important in this what can I say? zaman, Bukan. apa nih? Wadah? Gue bisa jawab algoritma. Oh, algoritma. Algoritma. Kalau bisa stabil in this fucking algorithm, you will survive. Oke. Karena yang dijual di sini ada cerita. Iya. Bener gak? Itu gue nangkep. Nah, kita simplify semuanya ya. Lu ribut sama Nico. Kemudian lu ngerasa Nico ini insult you dari cara dia speak about everything about lu ya. Bener ya? Oh, Oke. And then lu pengen ngasih lihat sama dia, gua gak takut sama lu. Gitu kan. Ya. Cuma lu melihat bahwa you're not my level kalau kita fight ya berantem gitu. So, dia temen sama Winston. Kemudian lu jadikan Winston sebagai target. Tadinya lu gak ada masalah sama dia. gue ada masalah. Oke, lu berantem nih sama dia. Berakhirlah di Pentagon. Pentagon ini lu kalah. Oke. Nah, lu kalah. Kemudian lu menganalisa nih semuanya tadi. Setelah lu udah menganalisa semua, lu ngerasa masih belum bisa menerima kekalahan lu. Dan lu mencari cara untuk mengalahkan dia dari sisi yang lain. Kalau yang gue tangkep. Yes. Bener kan? Yes. Oke. Sampai kapan? Sampai Lesti kembali. Enggak sampai semua Lesti kembali. Sampai Lesti meninggalkan dia. Sampai nobody wins. Sampai dia hancur, lu hancur. Sampai dia mati, lu mati. Sampai lu menemukan pencarian jati diri yang lain. Sampai kapan? Sampai semuanya berhasil gua serap. I suck it. Limitation lo. Yes. Karena ini belum. Ini belum. Belum. Ini belum. Oh. Ini belum. Karena gue ngerasa in this point, gue menjadi pionir. Karena biasa orang ribut cuma bacot doang di online. Iya. Gue sebagai orang if I see like a man, I go to the octagon like a man. Jadi gue merasa gue sebagai pionir. Ini pertama kali lah, ibaratnya kalau lu mau berantem, gentle lah gitu berantemnya. Come out. Just come out. Itu yang menurut gue jadi nilai plus gue karena gue berani. Gue ya, lu man with the words gitu. I man with the word. Walaupun lu kalah, walaupun lu tahu kesempatannya mungkin tidak gede, tapi lu datang lu fight. Gue datang gue fight. Itu kan maksud lu kan? Yes. Dan lu pengen orang ngeliat itu kan? Tapi orang kan ngeliatnya yang beda, lu kalah. Nggak apa gue kalah. Nggak apa-apa. Tapi banyak yang datang, banyak yang kembali. My stigma gue perlahan-lahan memudar. Apa itu? Stigma apa? Perselingkuhan dan pernarkobaan. Oke. So, lu udah berhenti narkoba? Gue udah berhenti. Oh, berapa lama udah berhenti? Gue berhenti sekitar dari awal gue ketemu sama lu. Gue udah berhenti. Kenapa lu berhenti pas ketemu sama gue? Karena lu sih. Gila deh orang. Lu jatuh cinta sama gue. Kenapa lu berhenti ketemu sama gue? Gue menjadikan Denny Sumargo as my role model. Lah, bukan Deddy Kobuser model lu. Nah, gue trauma sama perbotakan. Lu jujur sama gue lah. Lu kenapa bisa berhenti? What is in your mind? Supaya orang bisa belajar. Karena ketika lu punya masalah, ketika lu menyambungkan sebuah masalah dengan masalah, is not gonna fix anything. Kayak itu cuma menambah masalah yang terjadi gitu. Betul. Dan itu yang terjadi sama my ex.
Oke. Ketika dia punya masalah, dia mencoba untuk menambahkan masalah baru. Tapi kalau gue, I really want to find the solution and the conclusion. Gue mencoba untuk mencari konklusi dari masalah ini. Gimana cara gue untuk tidak seperti ini? Jujur ya, belakangan ini gue digerebek sama polisi. Lu digerebek polisi? Gue digerebek polisi. Terus? Dan gue kasih tahu urin gue, dan akhirnya kayak Cek urin? gue fine. Oh, Gua nggak nggak ada. And gue nggak ada instansi. Gue menghargai semua instansi di negeri ini. Makasih udah menjaga semua influencer untuk tetap stay in the track. Tapi kayak Orang-orang nih yang masih menstigmakan lu sebagai narkoboy. ya, Oh. Susah ya. gue masih di sini. Gue masih podcast. Gue masih berbicara dengan sesuai apa yang gue bicarakan. And that's the truth. Dan hebatnya lu berhenti. Gue berhenti. And I'm proud with you. Gue berhenti. It's never be easy untuk seseorang berhenti, bro. Tapi gue nggak tahu kenapa lu berhenti dan kenapa gara-gara lu ketemu gue lu berhenti gitu. Gue juga nggak ngerti. Gue But I'm proud with you. lebih ke diri gue sih, karena gue merasa itu nggak worth it. Kapan lu tahu dan lu ngerasa itu nggak worth it? Nah, itu pertanyaannya tuh. Utang gue. Oke. Gue udah pernah berbicara sebelumnya utang gue sama lo. Iya. Thank you. Utang gue udah lunas sekitar 80%. Dari 2 miliar berarti tinggal 300 juta. 300 juta. Lihat progres lu. Kapan terakhir kita ketemu? Udah lama. Almost a year ago. Almost a year ago. Oke, berarti waktu itu 28, sekarang 29. 29. Now you progressing your life. You stop from your narkoboy, lu beresin lu punya utang, Utang. and then lu bikin masalah baru. Iya. Yeah. But it's okay. Another things you never try kan. Lu nggak pernah mencoba masalah ini kan. Now you learn and you grow until you find out your limitation and then you feel enough with everything. Oke. Okay. Oke. Okay? I agree. Yeah, okay. So, are we done? We're done. Okay, we're done. So you're gonna continue another chapter of Ya, life jadi ini. lo tau kenapa gue lebih memilih Denny Sumargo dibanding Dedi. Gue edit nih. Nggak usah lah. We don't need comparison anyway. Iya, karena gini, menurut gue setiap orang pasti punya privilege, preparation mereka masing-masing, pilihan mereka masing-masing. Ada orang nyaman dengan ini, ada orang nyaman dengan ini. And one thing, mungkin banyak orang di luar sana kalau ngelihat podcast gue, Dedi, I'm not speaking, I supporting Dedi. Gue pengen Dedi tetap ada, dan podcast ini ada karena ada Dedi. Mungkin ada orang yang cocok ke sini, mungkin ada yang cocok ke Dedi. You choose, because kita kasih wadah untuk setiap orang berbicara. I have my own way, Dedi have dia punya his own way. Gitu loh. Dan itu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang punya strength dan kekurangan. Mungkin hal itu yang lo harus lakukan sama Winston. Cheers. Cheers. Oke, berubah ya. Cheers.